Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan Puskesmas Campur Rejo, Kota Kediri, masih dengan tema yakni layanan inovasi Puskesmas Campur Rejo. Kalau tadi sudah sedikit disinggung terkait salah satu layanan inovasi yakni Gerdu Cas TB. Nah, kali ini akan kita ulas lagi layanan-layanan lain yang masih dimiliki oleh Puskesmas Campur Rejo, Kota Kediri. Mbak Nimah, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mbak Ditya ya, salah satunya adalah dari TB gitu. Kalau mungkin bisa disampaikan layanan lainnya itu apa saja? Oke, jadi untuk layanan inovasi kita ada 6 Mbak ya di tahun 2023 ini. Salah satu yang paling lama ini karena datangnya dari pandemi ya. Kita ada fast service immunization, mungkin puskesmas yang lain sekarang juga sudah punya, tapi mungkin kita bisa klaim itu awalnya dari kami juga, ya dari Dinas Kesehatan juga mengusulkan bagaimana caranya agar adik-adik bayi balita ini kebutuhan untuk imunisasi dengan cepat ini tetap terlaksana, walaupun saat pandemi kita tahu pasti masyarakat agak khawatir ya, khawatir kalau datang ke puskesmas nanti bagaimana anaknya tertular penyakit dan sebagainya. Nah, itulah kita gunakan fast service immunization ini dengan cara online Mbak. Kita pendaftaran online dulu dari adik-adik balita ini, daftar dulu ibundanya, daftar ke kader dan juga ke bidan wilayah, kemudian kita data, jadi datanya sudah kita siapkan pada hari H, sudah ada, jadi datang langsung antri langsung ke belakang, jadi nggak perlu nunggu lagi di depan, jadi lebih cepat dan meminimalisir ya tertular penyakit-penyakit yang lain dari pasien yang dewasa. Oke, kalau untuk harinya sendiri di fast service immunization ini setiap hari apa? Untuk fast service sekarang hari Rabu Mbak, kita dijadwalkan di hari Rabu. Dan selain mungkin karena sudah pandeminya sudah mulai turun ya, kita juga melaksanakan imunisasi di pustu, jadi lebih dekat lagi ke masyarakat, jadi nggak perlu harus datang ke induk, jadi langsung ke puskesmas pembantu, bisa dijadwalkan koordinasi dengan bidan wilayahnya, kapan dibukanya, karena harus menghitung dulu berapa kebutuhan vaksin yang disiapkan seperti itu. Oke, jadi kalau tadi untuk layanannya ini berarti melalui WhatsApp gitu ya? Iya, bisa melalui sekali. WhatsApp. Apakah nanti di WhatsApp itu juga bisa untuk layanan konsultasi gitu Mbak? Bisa, sangat bisa. Jadi warga masyarakat selalu terhubung ya, apalagi untuk pasien-pasien ataupun warga dari usia yang anak-anak, dewasa atau ini yang punya wilayah kerja. Jadi kita ada tim bina wilayah tadi, kita bisa konsultasikan di situ kalau punya nomornya bidan wilayahnya ataupun perawat wilayahnya. Bu, ada masalah seperti ini, kami harus seperti apa? Bisa lewat kader atau kader menyampaikan ke kami atau kami bisa koordinasi langsung dengan pasiennya. Sangat memungkinkan seperti itu lewat WA group ataupun kita bagikan nomor kita. Jadi kalau misalkan ada masyarakat dengan masalah yang serius, misalkan kita perlu kunjungan rumah karena hipertensinya sangat tinggi atau kasus TB ya, pasti Mbak Ditya nanti juga menjelaskan TB ini sangat dekat hubungannya, dari ada penanggung jawab TB juga dengan masyarakat ini konsultasi obatnya bagaimana, diingatkan itu lewat WA juga. Ya. Oke, luar biasa sekali. Kalau tadi itu salah satu inovasi yang muncul dari pandemi ya. Inovasi yang terbaru apa Mbak? Kalau yang terbaru ini kita ada Rasebar Mbak, rumah sehat bebas asap rokok. Oke, nanti dulu kita bahas ya. Sebelumnya kita akan melanjutkan lagi terkait dengan inovasi Gerdu Cas TB. Nah, ini kepada Mbak Ditya nih. Sebenarnya sebahaya apa kalau misalkan nanti ada orang yang merasa batuk lama tidak segera diperiksakan, itu dampaknya kan seperti apa Mbak? Jadi kalau orang yang batuk lama kelamaan bakteri ya, jadi penyebabnya TBC itu adalah bakteri tuberkulosis, itu bisa menyebabkan kerusakan pada paru-parunya. Jadi lama kelamaan dia akan menggerogoti paru-paru, kemudian dia akan mengeluh sesak, kalau tidak ditangani nanti juga dia bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Dan nanti kalau misalnya dia sudah diobati, kadang itu pasien 1 bulan diobati sudah merasa enakan, kemudian dia tidak mau mengambil obat lagi, akhirnya putus obat, yaitu bisa resiko tinggi terkena TBC resisten obat seperti itu. Oke, berarti untuk waktu jangka pengobatan sampai pemulihan itu butuh waktu yang tidak sebentar ya? Iya, tidak sebentar. Minimal berapa bulan? Minimal 6 bulan. 6 bulan? Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, minimal 6 bulan. Baik. Kalau untuk faktor resikonya sendiri itu apa saja biasanya Mbak? Faktor resiko biasanya itu kalau keluarganya ada yang kena TBC, kemungkinan terkena keluarga orang lain juga bisa, anggota keluarga yang lain. Kemudian pasien dengan diabetes mellitus, pasien dengan ODIF, orang dengan HIV/AIDS, kemudian lansia, santri karena berasrama ya, jadi kan
satu kamar misalnya kan dengan banyak orang, dengan pergaulan yang banyak, kemudian nah itu juga meningkatkan terkena TBC. Oke, ini saya pernah mendengar beberapa orang itu beranggapan kalau orang yang salah satu orang dari keluarga itu terkena TB itu harus dipisahkan dari hal alat makan, kemudian barang-barangnya itu benar seperti itu, Mbak? Itu lebih ke TBC paru. Jadi kalau TBC paru emang penularannya dia kan lewat percikan ya, percikan dahak. Jadi kalau alat makan itu kan mesti dimasukkan ke mulut. Nah, itu kan resiko penularannya tinggi karena dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian kalau selama pasien pengobatan itu dia menggunakan masker, misalnya di rumah, kemudian beraktivitas, nah itu resiko penularannya bisa menurun seperti itu. Jadi memang kita sarankan untuk dipisah. Oke, baik. Jadi selain itu juga tentunya sebelum terjadi pasti ada upaya untuk pencegahan gitu ya. Nah sebenarnya kenapa itu pentingnya pencegahan dari TB itu sendiri, Mbak? Jadi sekarang ini jadi lagi in-innya tentang TB laten ya. Jadi TB laten itu kita melakukan screening ke keluarganya. Jadi kita melakukan mantuk tes atau tuberkulin tes lah. Itu untuk melihat ada tidak kuman TBC-nya ke anggota keluarga lain, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah itu salah satu pencegahannya. Kalau misalnya kita mantuk tes itu positif, nah itu bisa minum obat terapi pencegahan TBC seperti itu sekarang. Kemudian untuk pencegahannya yang lain itu bisa tetap menggunakan masker kemanapun berada. Jadi baik yang pasien, baik anggota keluarga itu harus menggunakan masker dan sebaiknya memang tidak dikucilkan. Nah kebanyakan kan takut berobat karena dia takut dikucilkan sama anggota keluarga yang lain, sama masyarakat. Padahal itu kan bukan suatu penyakit yang bukan kutukan, bukan penyakit kutukan. Jadi dia pasien bisa sembuh dan sebaiknya memang keluarga dan masyarakat di sekitar itu mendukung, jadi tidak menjauhi. Oke, jadi sebenarnya memakai masker itu bukan karena COVID aja ya, tapi untuk kesehatan diri kita sendiri begitu ya. Oke, baik. Terus selain itu nih, ketika nanti tadi kan salah satu gejalanya adalah batuk. Kalau batuk kering itu juga bisa terindikasi TB nggak, Mbak? Kan tadi disampaikan kalau ada yang mungkin tidak bergejala begitu. Itu bagaimana? Ya, jadi batuk yang lama meskipun dia kering kita usahakan dia bisa berdahak. Biasanya pagi hari itu ngumpul-ngumpulnya dahak, lah itu dikeluarkan dahaknya. Diusahakan dahak yang benar-benar dahak dari dalam. Jadi tidak hanya air liur saja yang dikeluarkan gitu. Karena memang air liur sama dahak itu beda ya? Iya, beda. Baik, pemirsa nanti kami akan kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus kali ini. Masih menyimpan satu segmen lagi untuk mengulas inovasi lainnya. Tetaplah bersama kami di dialog khusus hari ini.